Gubernur Jawa Tengah Bapak Ganjar Pranowo pernah sidak proyek jalan di daerah. Saat sidak tersebut, Bapak Ganjar Pranowo menemukan rangka besi untuk proyek jalan tersebut tidak sesuai spesifikasi. Kemudian Bapak Ganjar Pranowo memanggil kontraktor tersebut untuk dimintai keterangan. Ya mungkin misalnya dibongkar betul. Oh jangan misalnya mas. Samen fatal saya ingin aku. Tapi jauh dibongkar. Samen penjelasannya salah fatal nang salah. Jadi samen sing jujur. Nek ora jaksa akan mlebu. Aku ora percaya lho Mas. Sorry ya. Sorry aku ora percaya sing nang ngono mbok sepatu. Aku ora percaya. Dan saat dilakukan pembongkaran untuk pembuktian, ternyata kecurigaan Pak Ganjar Pranowo terbukti benar. Terlihat kerangka besi yang digunakan tidak sesuai spesifikasi yang sudah disepakati. Samen tak undang ke jaksa apa dandani? Samen tak undang ke jaksa apa dandani? Dandani ya Mas ya. Bongkar Mas. Ini mangin lagi. Kuwi nek aku kejem tak akan bongkar semono lho Mas. Aku yakin kowe ngapusi aku. Yakin aku. Kalau teorimu ora bener Mas. Teorimu ora bener Mas. Di negara kita Indonesia, terutama di daerah Pulau Jawa, yang mayoritas adalah seorang petani, keberadaan irigasi tentu saja sangat dibutuhkan untuk mengairi persawahan. Beberapa waktu yang lalu, pernah viral, di video yang memperlihatkan pembangunan saluran irigasi yang dikerjakan secara asal-asalan. Terlihat saat seorang warga mengambil batu pondasi pada saluran irigasi tersebut, ternyata bagian dalamnya kosong. Selain itu, bangunan irigasi itu sangat mudah hancur meskipun hanya didorong dengan tangan kosong. Hal serupa juga ditemukan oleh seorang pria yang sedang melakukan pengecekan proyek saluran drainase. Terlihat dalam video seorang pria itu menguak habis proyek saluran air tersebut yang dinilainya asal-asalan dan akal-akalan. Nah inilah yang saya bilang, hanya pembohongan. Ini berlubang di dalam nih Pak. Ini, tahu kan? Nah, bisa batu masuk ke dalam ini, berarti inilah tebal yang sebenarnya ini. Nah, inilah tebal yang sebenarnya sekitar 8 cm ya. Ini batu dan lantai juga, coba perhatikan lantai. Coba perhatikan ini berapa senti ini? Hanya 4 cm, semennya hanya 4 cm. Ini hanya pembohongan ini pembohongan yang tebal ini. Bagaimana nggak kesal kalau melihat hasil pengaspalan jalan dengan kualitas yang sangat buruk seperti ini. Itu pula yang dirasakan anggota DPRD ini saat melakukan pengecekan proyek pengaspalan jalan pada tahun 2020. Terlihat dalam video ini, proyek dengan anggaran 5,8 miliar ini memiliki kualitas yang sangat buruk dan terkesan dikerjakan asal-asalan. Terlihat aspal yang sudah jadi ini bisa dengan mudah dikeruk bahkan dengan tangan kosong. Dan terkait dengan temuan ini, pihak kontraktor dan kepala daerahnya akan diperiksa dan dimintai pertanggungjawaban. Anggota DPRD Ibu Susilowati ini juga dibuat geram dengan temuannya saat melakukan sidak pengerjaan jalan aspal. Saat sidak tersebut, Ibu Susilowati menemukan pengerjaan proyek aspal jalan yang asal-asalan. Bahkan, saat digaruk dengan tangan kosong, aspal tersebut bisa langsung hancur. Padahal proyek pengaspalan jalan ini menelan anggaran ratusan juta rupiah. Selain itu, beberapa waktu yang lalu, Wakil Bupati Bapak Suhartoni dibuat geram oleh ulah kontraktor yang mengerjakan pembangunan jalan di salah satu wilayahnya tersebut. Proyek yang didanai oleh negara ini, pembangunan proyek ini dinilai dibangun dengan asal-asalan oleh pemborong. Beliau mengaku kecewa dengan hasil pengerjaan jalan itu yang belum genap 1 bulan namun sudah rusak. Terlihat beliau sambil menggunakan tongkat kayu. Wakil Bupati ini dapat menghancurkan jalan tersebut dengan mudah. Dan dari temuan ini pihak-pihak yang terkait akan dimintai pertanggungjawaban mengenai proyek asal-asalan tersebut.
Anggota Komisi 3 DPRD Kota Pasuruan terlihat mengamuk saat melakukan sidak pada proyek milik Dinas Kesehatan Kota Pasuruan. Amukan ini dipicu karena proyek senilai lebih dari 600 juta ini dikerjakan asal-asalan, sehingga kualitasnya sangat buruk. Dalam kemarahannya, para anggota DPRD itu menguji kekuatan tembok bata yang telah dibangun. Dan benar saja, hanya dengan dorongan bambu dan kaki tembok ini langsung runtuh. Ngak cuma itu, tiang cor tembok itu juga bisa hancur cuma dengan remasan tangan kosong. Pada tahun 2020, juga viral sebuah video yang memperlihatkan kemarahan anggota DPRD. Kemarahan ini dipicu karena saat sidak proyek pembangunan puskesmas, anggota DPRD itu menemukan kualitas bangunan yang sangat buruk. Padahal proyek pembangunan tersebut menghabiskan anggaran senilai 4 miliar. Dalam video itu, terlihat beliau merobohkan tembok bata yang dinilainya tidak layak dan tidak sesuai spesifikasi.